Selamat siang, Bapak atau Ibu, serta teman-teman yang sudah menonton video ini. Hari ini saya akan membahas materi tentang perkembangan masa remaja, atau kita bisa sebutnya pertumbuhan pada masa remaja. Pengertian dari masa perkembangan remaja adalah perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologis, kognitif, psikososial, dan sosial emosional. Menurut Harlock pada 1980, ada 3 tahapan perkembangan remaja, yaitu sebagai berikut. 1. Remaja awal. Remaja awal ini dialami pada usia 11 hingga 13 tahun. Yang kedua, remaja madya. Remaja madya ini dialami pada usia 14 hingga 16 tahun. Serta remaja akhir. Remaja akhir ini dialami oleh usia 17 hingga 20 tahun. Sedangkan menurut Sarwono pada tahun 2006 ada 3 tahap perkembangan remaja dalam penyesuaian diri menuju dewasa. Remaja awal pada usia 10 sampai 12 tahun. Remaja masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan pada dirinya. Remaja madya usia 13 hingga 15 tahun. Remaja sangat membutuhkan kawan. Berada pada kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana. Peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, serta optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan lainnya. Remaja akhir pada usia 16 hingga 19 tahun. Pada tahap ini, minatnya semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru dan terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Menurut Papalia, DKK 2008, masa remaja dimulai dengan usia 11 tahun atau 12 tahun sampai 20 tahun atau masa remaja akhir. Dan masa remaja tersebut terjadi banyak perubahan dalam individu. Sedangkan menurut Harlock, 1980, masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun. Dan akhir masa remaja dari usia 16 tahun hingga 18 tahun. Usia tersebut matang secara hukum. Adapun ciri-ciri remaja menurut Harlock 1980 adalah sebagai berikut. Masa remaja adalah periode penting. Masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja sebagai pencari identitas. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Masa remaja sebagai ambang masa depan. Sedangkan tugas-tugas yang dihadapi oleh remaja menurut Harlock 1980 adalah sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 2. Mencapai peran pria maupun wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. 4. Mengharapkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. 5. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 6. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Tahap pubertas menurut Jahja 2011 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap prapuber. Tahap ini bertumpang tindih dengan 1 atau 2 terakhir masa kanak-kanak pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi anak ataupun bukan seorang remaja. Ciri-cirinya yaitu seks sekunder mulai tampak, tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Tahap pubertas. Tahap ini merupakan pembagi antara masa anak-anak dan masa remaja. Ciri-ciri seks sekunder terus berkembang dan sel-sel reproduksi dalam organ-organ sel.
C. Tahap pasca puber. Tahap ini tumpang tindih dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Pada tahap ini dicirikan dengan seks sekunder berkembang dengan baik dan organ-organ seks mulai berfungsi dengan matang. Perkembangan fisik pada fase remaja. Perkembangan fisik pada masa remaja ini seperti mulainya tumbuh jakun pada laki-laki dan dada yang mulai membidang pada laki-laki serta suara yang mulai memberat. Sedangkan untuk perempuan itu mengalami menstruasi, buah dada yang mulai membesar, serta suara yang mulai melengking. Menurut Warwoko 2019, perubahan fisik pada fase remaja ada dua, yaitu perubahan internal dan eksternal. Perubahan internal adalah sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernafasan. Adapun sistem endokrin dan jaringan tubuh. Untuk sistem pencernaan, perut menjadi lebih panjang, usus bertambah panjang dan besar. Otot perut semakin kuat, hati semakin kuat, dan tenggorokan semakin panjang. Sistem peredaran darah pada usia 17 ataupun 18, berat jantung 12 kali lebih berat dari lahir dan pembuluh darah semakin panjang dan tebal. Sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Sistem endokrin. Kelenjar-kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi meskipun belum mencapai ukuran matang sampai akhir-akhir remaja atau awal masa dewasa. Jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Selain itu, jaringan lain terus berkembang seperti jaringan otot. Perubahan eksternal. Perubahan eksternal ini seperti perubahan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, ciri-ciri seks sekunder. Untuk tinggi badan, rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 dan 18 tahun pada anak laki-laki. Yang dimaksud ini adalah rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 dan 18 tahun pada anak laki-laki. Berarti rata-rata perempuan itu bisa mencapai umur 17 atau 16. Sementara lelaki atau laki-laki atau pria bisa mencapai hingga umur 18 tahun. Berat badan. Perubahan berat badan mengikuti perubahan tinggi badan. Tetapi berat badan sekarang tersebar ke bagian-bagian tubuh yang mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali. Proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan tubuh yang baik. Organ seks. Organ seks pria maupun wanita mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. Ciri-ciri seks sekunder. Ciri seks sekunder yang utama berada pada tingkat perkembangan yang matang pada akhir masa remaja. Masa pubertas terjadi proses neuroendokrin otak terutama pada masa remaja awal yang memberikan stimulasi untuk perubahan fisik yang cepat. Pertambahan tinggi badan untuk anak perempuan, percepatan pertumbuhan adalah 9 tahun dan anak laki-laki adalah 11 tahun. Selama mengalami percepatan tumbuhan, anak perempuan bertambah sekitar 3,5 inci setiap tahun dan 4 inci untuk anak laki-laki setiap tahunnya. Pertambahan berat badan terutama terjadi karena komposisi tubuh pada anak laki-laki terjadi akibat meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan terjadi karena meningkatnya massa lemak batu bara. 2018. Adapun menurut Thohir dalam bukunya berjudul Psikologi,
perkembangan terdapat perubahan seks pada masa pubertas, yaitu perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder. Ciri perubahan seks primer pada wanita terjadi perubahan pada alat kelamin, uterus, tuba falopi, dan ovaries. Sedangkan pada laki-laki terdapat perubahan pada alat kelamin, skrotum, testis, prostate gland, dan seminal vesicles. Ciri seks sekunder terdapat perubahan buah dada, tumbuh bulu pada bagian tertentu, tekstur kulit, perkembangan maskular, perubahan pada pinggul, dan juga terjadi perubahan suara. Perkembangan kognitif pada fase remaja. Pada tahap remaja adalah tahap formal operation, di mana tahap terakhir dari Piaget yang muncul antara usia 11 sampai 15 tahun dan berlanjut masa dewasa. Pada tahap ini, individu dapat berpikir secara abstrak. Remaja mengembangkan gambaran tentang keadaan ideal dalam memecahkan masalah yang lebih sistematis, di mana mengembangkan hipotesis mengapa sesuatu terjadi seperti itu dan kemudian menguji hipotesis tersebut. Selain itu, perubahan kognitif yang terjadi selama masa kanak-kanak ke remaja adalah berpikir lebih fleksibel dan kompleks. Menurut Berg 2003, yang mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget adalah ciri perkembangan kognitif remaja adalah mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran, deduktif hipotesis, dan berpikir proporsional, memahami kebutuhan logis dan pemikiran proporsional, memperlihatkan distorsi kognitif yaitu pendengar imajiner atau khayalan, dan dongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Untuk menjaga agar masa perkembangan tetap sehat dan lebih baik, itu kita bisa menggunakannya dengan cara menjaga pola makan dan olahraga yang teratur, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Untuk mengisi waktu yang luang dengan kegiatan positif itu ada banyak. Kita bisa baca buku untuk belajar agar ilmu pengetahuan kita semakin bertambah atau wawasan kita semakin luas, serta kita bisa menggunakannya untuk mencari hobi kita seperti menyanyi, menari, atau menjadi khayalan yang bisa saja berujung menjadi penulis, serta kita juga bisa menjadi orang yang hobi menggambar dan berujung kepada seniman. Untuk olahraga, kita bisa mengetahui berbagai hal yang pasti untuk menambah tinggi badan atau melenturkan badan dan menjaga kebugaran badan. Untuk meningkatkan tinggi badan, seperti berolahraga basket, bola voli, dan berenang. Untuk menjaga kelenturan badan atau kebugaran badan, kita bisa melakukan senam, seperti senam lantai, senam irama, dan senam aerobik. Lalu untuk menjaga pola makan yang sehat dan pola olahraga yang teratur, kita bisa melakukannya dengan membuat jadwal, yaitu jadwal untuk makan. Dalam seminggu kita harus menghitung berapa banyak makanan instan yang kita makan, berapa banyak junk food yang sudah kita makan, atau berapa banyak makanan-makanan sehat yang sudah kita makan. Mengapa makanan-makanan sehat sangat diperlukan di dalam kebutuhan sekarang? Karena banyak sekali masa remaja sekarang yang tumbuh dengan keadaan tidak sehat dan tidak bugar, serta juga kekurangan atau kelebihan berat badan. Untuk mengatasi hal tersebut, seperti kelebihan berat badan, kita bisa sering berolahraga. Sementara untuk kekurangan berat badan, kita bisa mengatasinya dengan makan makanan sehat seperti sering makan makanan sayuran, makan makanan buah-buahan, dan makanan sehat lainnya. Pola makan yang teratur itu seperti
Saat pagi hari kita sarapan, saat siang hari kita makan makanan berat, dan saat di malam hari kita nyemil atau menyantap makanan yang tidak mengandung makanan yang kayak berlemak atau mengandung banyak yang manis-manis gitu. Kita bisa ganti dengan buah atau mengonsumsi sayurannya saja. Itu termasuk untuk diet, untuk yang mau mengurangi berat badan. Tapi kalau kita mau menjalani hidup sehat yang biasa, sama seperti orang yang sedang diet, tetapi bedanya ada waktu selingan untuk kita ngemil dan ada waktu di mana kita harus makan di malam hari. Makan untuk sarapan pagi itu paling tepatnya jam 6 pagi atau setengah 7 pagi. Untuk makan siang, kita paling tepatnya jam 12 siang atau jam 12 tepat. Dan untuk makan malam, paling lambat jam 5 sore atau jam 7 malam. Serta selingan cemilan yang bisa kita makan tetapi tetap teratur, seperti makan buah-buahan dan makanan snack ringan yang sehat, atau mungkin makanan yang manis tapi tidak terlalu manis, seperti pada sore hari menyantap biskuit dengan susu atau teh atau kopi. Tapi untuk susu itu lebih bagusnya dikonsumsi pada pagi hari dengan ditemani oleh sarapan pagi kalian. Lalu untuk olahraga yang teratur, kita bisa mengatur seminggu 2 kali olahraga secara berturut-turut atau 3 kali berolahraga secara seminggu berturut-turut. Kenapa kita harus olahraga? Buat apa olahraga teratur? Kalau kita setiap hari juga aktivitasnya misalkan ke sekolah jalan kaki atau berangkat kerja jalan kaki. Sebenarnya alasannya kenapa kita harus olahraga itu karena olahraga membuat kita memiliki otot yang kuat serta kestabilan berat badan pada tubuh kita sendiri dan mengimbangi antara lemak yang kita makan atau lemak yang berada di tubuh kita dengan apa yang sudah kita keluarkan. Misalkan nih, kayak hari ini, misalkan pada hari ini saya sudah memakan nasi ayam dan sorenya saya memakan nasi dengan daging. Lalu saya memutuskan setelah itu saya mengatur jadwal olahraga atau besokan di pagi harinya saya berolahraga kecil-kecilan seperti lari pagi atau jogging serta jalan-jalan santai, tetapi juga ada jarak yang cukup jauh dan jarak yang cukup dekat. Fungsinya adalah agar yang kita makan itu tetap turun ke perut kita, tidak menyangkut di mana-mana, lalu cepat membakar lemak juga. Sementara untuk berenang, seperti berenang, basket, bola voli, itu lebih baik kalau kita memang benar-benar hobinya di olahraga. Itu baik buat perkembangan tinggi tubuh kita, supaya bukan supaya tinggi gitu, tapi lebih menyeimbangnya antara berat badan dan tinggi badan. Jangan sampai kamu obesitas. Berat badan kamu misalkan 50, tapi tinggi kamu cuma 140. Atau enggak 145. Mungkin jatuhnya kelihatannya kayak gemuk banget. Tetapi kalau misalkan tinggi kamu 145, berat badan kamu 40, itu bakalan pas di badan kamu karena itu emang cocok, emang looks like wah badan kamu pas atau ideal. Banyak orang bilang badan ideal itu adalah ketergantungan dari tinggi kita. Misalkan kayak tingginya 170, berat badannya berarti sekitar 60-an sampai 70-an, itu udah paling mentok.
Itu udah paling mentok katanya. Misalkan kayak 165 atau 160 berapa, ya 165 deh, dan berat badannya itu berapa? Masa ya 70? Enggak dong, jatuhnya malah kayak gimana ya, tapi berat badannya justru tuh 60-an atau bahkan 50-an. Nah, dengan adanya berat badan yang kurang dari tinggi badan kita, itu membuat kita menjadi tubuh yang ideal. Jadi kenapa kita perlu olahraga, kita perlu makan makanan yang sehat, kurangi makanan-makanan instan, dan kurangi makanan junk food. Itu menyangkut tentang tubuh kita, supaya kita lebih sehat dan tubuh kita lebih kuat dan bugar, serta lebih bertenaga yang apa ya, yang kuat banget gitu. Enggak, tapi intinya kita lebih jadi bertenaga kalau kita lebih sering olahraga serta makanan yang sehat. Untuk pembahasan pada hari ini sudah cukup. Itu saja yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah serta bapak atau ibu guru. Sekian. Terima kasih.